teman-teman semua, saya Nurul Suci Daniati, NIM H20101180 dari kelas PGSD reguler 3A. Dan dosen pengampu mata kuliah pendidikan matematika ini adalah Bapak Yusuf Safari, MPD. Saya akan membahas mengenai metode pembelajaran kontekstual. Apa itu metode pembelajaran kontekstual? Daripada bingung, yuk kita bahas lebih dalam mengenai pembelajaran kontekstual. Apa itu definisi metode pembelajaran kontekstual menurut para ahli? Menurut Elaine B. Johnson, ia merumuskan bahwa pembelajaran kontekstual merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa melihat makna atau arti dalam bahan pelajaran yang mereka pelajari, sehingga dihubungkan dengan konteks kehidupan sehari-hari, yaitu dengan konteks lingkungan pribadi, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Nah, selanjutnya apa saja kelebihan metode pembelajaran kontekstual? Menurut Trianto, ada beberapa kelebihan pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama, pembelajaran akan menjadi lebih bermakna, yang artinya peserta didik dituntut untuk bisa memahami kaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Yang kedua, peserta didik mampu berperan aktif, yang artinya pada kegiatan pembelajaran, peserta didik berperan aktif mengenai materi pelajaran. 3. Peserta didik dapat berpikir kreatif. Pada kegiatan pembelajaran kontekstual ini mampu membuat siswa berpikir dengan kreatif. 4. Mengurangi kejenuhan dalam belajar. Pada metode ini dapat mengurangi kejenuhan siswa dalam belajar karena mengkolaborasikan pengalaman siswa dengan materi pelajaran. Selain dari kelebihan, lalu apa saja kelemahan metode pembelajaran kontekstual? Menurut Trianto, ada 2 kelemahan dalam pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama, pendidik lebih fokus untuk membimbing, yang artinya siswa dituntut aktif dan berusaha sendiri untuk mencari informasi, mengamati, dan menemukan pengetahuan. Yang kedua, tidak semua peserta didik mampu berperan aktif, yang artinya dalam hal ini kemampuan siswa berbeda-beda. Hanya siswa aktif yang mampu mengaplikasikan materi pelajaran dengan pengalaman, sedangkan siswa yang pasif hanya mendengarkan. Selanjutnya, selain dari kelemahan dan kelebihan, lalu bagaimana langkah-langkah pembelajaran kontekstual? Menurut Emoyasa, ada beberapa langkah dalam pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama, mengembangkan pemikiran siswa bahwa akan belajar lebih bermakna. Yang kedua, melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Yang ketiga, mengembangkan sifat ingin tahu dengan bertanya. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar dengan membentuk kelompok untuk diskusi. Yang kelima, mendemonstrasikan gambar sebagai contoh belajar. Yang keenam, melakukan refleksi di akhir pertemuan. Dan yang ketujuh, melakukan penilaian atau evaluasi. Sekian pembahasan saya mengenai metode pembelajaran kontekstual. Thanks for watching.